Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas besar manajemen layanan teknologi informasi dengan judul Manajemen Layanan pada SMP Altus ini. Jadi laporan ini disusun oleh saya sendiri, Rafli Firizki Ardi, lalu ada Mas Steven Troy APS, dan juga Mas Arya Putra Darmawan. Oke, jadi ada beberapa topik yang bakal kita bahas. Jadi yang kita bahas itu dari tahap pertama, yaitu tugas dan tanggung jawab, profil singkat SMP Al-Husna ini, masalah yang terjadi pada SMP Al-Husna ini, solusi sementara yang dapat diselesaikan, lalu yang terakhir ada evidence. Lalu selanjutnya ada tahap kedua, yang pertama ada pendekatan 4 dimensi, manajemen layanan terhadap peluang perbaikan, yang isinya ada organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, lalu proses dan alur kerja. Selanjutnya, roadmap yang dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, analisis dan perencanaan. Tahap kedua, pengembangan dan implementasi awal. Tahap ketiga, sosialisasi dan pelatihan. Tahap keempat, implementasi lanjutan dan penyempurnaan. Lalu yang terakhir, tahap kelima, monitoring dan optimalisasi berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tahap ketiga, pembuatan perbaikan layanan. Jadi dimulai dari tahap pertama yaitu tugas tanggung jawab. Jadi saya sendiri bertugas untuk mencari serta menghubungi stakeholder yang ingin dituju dan melakukan wawancara. Yang berperan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data melalui wawancara serta mengidentifikasi masalah manajemen yang ada pada stakeholder. Lalu yang kedua, Stephen Troy APS itu bertugas melakukan notulensi hasil wawancara serta membantu menulis laporan. Yang berperan sebagai bertanggung jawab mendokumentasikan hasil wawancara dan berkontribusi dalam penyusunan laporan. Lalu anggota yang ketiga ada M. Arya Putra, itu bertugas menulis isi laporan secara keseluruhan serta memberi solusi sementara melalui pendekatan manajemen layanan IT terhadap masalah yang terjadi. Yang berperan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan dan memberikan solusi sementara menggunakan pendekatan manajemen layanan IT. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu profil singkat SMP Al-Husna ini. Jadi SMP Al-Husna ini adalah bagian dari Yayasan Al-Husna ini yang memiliki lembaga jenjang pendidikan mulai dari KB, TK sampai SMP. Yayasan ini memiliki visi untuk mewujudkan menjadi lembaga unggul yang mempersiapkan generasi Islam yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta tumbuh dalam budaya Islam yang damai bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara luas baik dunia dan akhirat. SMP ini memiliki misi untuk mewujudkan karakter peserta didik yang berakhlak mulia, saling menghormati, berjiwa pemimpin, sopan, jujur, murah hati, dan bertanggung jawab. Kemudian ada proses bisnis utama, yaitu kurikulum dan pengajaran, yang merancang dan mengintegrasikan kurikulum yang berisi nilai-nilai Islam ke mata pelajaran, mengajar dengan pendekatan menekankan pengembangan intelektual, emosional, spiritual, dan membuat ekstrakurikuler tambahan seperti pramuka, olahraga, tahfiz Quran, dan lain-lainnya. Kemudian ada penilaian akademik dan karakter, yang merupakan ujian dan tes berkala yang menilai pemahaman akademik siswa dan mengevaluasi sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Dan yang ketiga yaitu pembinaan kepemimpinan dan soft skills yang berupa kegiatan seperti OSIS, kegiatan kesiswaan, dan pelatihan dan program pelatihan yang menanamkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan inisiatif. Dan juga pengembangan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan empati melalui kegiatan kelompok dan tugas. Kemudian juga ada proses pendukung, yaitu pengembangan guru dan staf. Para guru dan staf memperoleh pelatihan penguatan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembinaan karakter. Kemudian masalah yang terjadi pada SMP Al-Husna ini. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Banyak siswa yang masih melakukan pembayaran secara tunai daripada menggunakan virtual account. Pihak sekolah juga masih menggunakan Google Forms di mana wali murid tidak dapat mengetahui apakah mereka sudah membayar atau tidak. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan kesulitan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Kemudian manajemen komunikasi.
SMP Al-Kusna ini menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi antar sekolah dan wali murid. Tetapi media tersebut belum terstruktur dengan baik karena masih menggunakan grup kelas individual yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Kemudian manajemen pembelajaran. Pembelajaran yang kebanyakan masih menggunakan buku membuat beberapa siswa menjadi bosan dan mengantuk, juga membuat siswa kehilangan sifat belajar mereka. Selanjutnya ada solusi sementara yang dapat diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan di SMP Al-Kusna ini, solusi sementara melalui pendekatan manajemen layanan teknologi informasi dapat dipecahkan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan sistem pembayaran. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, sekolah dapat mengimplementasikan sistem pembayaran terpusat melalui web di mana orang tua atau wali siswa diharuskan untuk login terlebih dahulu. Di sana orang tua atau siswa juga dapat mengecek apakah mereka sudah membayar atau tidak. Sekolah juga harus mengimplementasikan payment gateway yang mendukung berbagai metode seperti virtual account, e-wallet, dan kartu kredit guna mempermudah pelacakan dan mengurangi kesalahan administrasi. Melakukan sosialisasi digitalisasi pembayaran kepada orang tua atau wali siswa dapat dilakukan melalui kampanye atau video tutorial yang disebarkan di platform komunikasi sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat menambahkan fitur pengingat otomatis berbasis WhatsApp yang terintegrasi dengan sistem pembayaran untuk mengurangi keterlambatan pembayaran. Kemudian, yang kedua, optimalisasi media komunikasi. Sekolah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan menambahkan grup WhatsApp individual ke komunitas tiap. Selain itu, pengembangan chatbot sederhana yang terintegrasi dengan WhatsApp atau situs web dapat membantu menjawab pertanyaan umum terkait pembayaran, jadwal atau informasi penting sehingga mengurangi risiko miskomunikasi. Kemudian penggunaan alat interaktif. Sekolah dapat lebih memanfaatkan alat seperti proyektor yang sudah disediakan di sekolah setiap harinya. Dengan adanya proyektor akan membuat siswa lebih memperhatikan dan membuat siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan karena lebih interaktif. Baik, jadi ini adalah evidence-nya waktu kita melakukan wawancara. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu pendekatan 4 dimensi manajemen layanan terhadap peluang perbaikan. Yang pertama, organisasi dan orang. Peluang perbaikan yang dapat diambil yaitu adalah memastikan semua pihak di sekolah, termasuk staf administrasi, guru, dan wali murid terlibat dan memahami cara kerja sistem baru. Solusi sementara yang didapatkan yaitu sekolah dapat mengadakan pelatihan untuk staf mengenai penggunaan sistem pembayaran terpusat dan pengolahan media komunikasi berbasis WhatsApp dan chatbot. Pelatihan ini juga bisa melibatkan wali murid agar lebih nyaman dengan perubahan digitalisasi pembayaran dan komunikasi. Selain itu, diperlukan penunjukan penanggung jawab yang akan mengelola pembayaran dan komunikasi agar sistem tetap berjalan lancar. Yang kedua ada informasi dan teknologi. Peluang perbaikan yang didapatkan yaitu adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keteraturan dalam pembayaran, komunikasi, dan pembelajaran. Solusi sementara yang didapatkan yaitu adalah sekolah dapat mengadopsi sistem pembayaran berbasis web yang memungkinkan wali murid memeriksa status pembayaran serta mengintegrasikan payment gateway untuk mendukung metode pembayaran yang beragam seperti virtual account, e-wallet, maupun kartu kredit. Dalam komunikasi, pengembangan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan umum terkait pembayaran dan jadwal akan memudahkan orang tua dan mengurangi beban administrasi sekolah. Untuk pembelajaran, memakai proyektor dan alat interaktif lainnya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memudahkan pemahaman materi. Selanjutnya yang ketiga ada mitra dan pemasok. Peluang perbaikan yang didapatkan yaitu menjalin kemitraan dengan penyediaan layanan yang mendukung kebutuhan teknologi sekolah seperti layanan payment gateway dan teknologi pendidikan. Solusi sementara yang didapatkan yaitu sekolah dapat bekerja sama dengan penyedia payment gateway untuk memungkinkan metode pembayaran yang bervariasi dan integrasi yang lebih baik. Selain itu, bekerja sama dengan penyedia teknologi pendidikan untuk alat-alat pembelajaran interaktif seperti proyektor dan software pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa.
Kemitraan ini juga bisa menyediakan dukungan teknis untuk memastikan kelancaran implementasi teknologi. Yang terakhir ada proses dan alur kerja. Peluang perbaikan yang didapatkan yaitu menyusun alur kerja yang lebih efisien, terstruktur, dan transparan untuk mengolah pembayaran, komunikasi, dan pembelajaran. Solusi sementara yang didapatkan yaitu merancang alur kerja pembayaran yang terpusat dengan fitur pengecekan status pembayaran oleh wali murid, serta mengintegrasikan fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp untuk mengingatkan orang tua akan pembayaran. Dalam hal komunikasi, chatbot yang mengikuti SOP tertentu dapat mengurangi resiko miskomunikasi sampai memastikan bahwa setiap pertanyaan umum terjawab secara otomatis. Untuk pembelajaran, guru dapat dilatih untuk memanfaatkan alat interaktif seperti proyektor agar sesi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian selanjutnya ada roadmap. Roadmap tahap pertama yaitu analisis dan perencanaan. Dilaksanakan minggu pertama sampai minggu keempat. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan teknologi, yaitu melakukan analisis kebutuhan sistem untuk memahami fitur dan teknologi yang dibutuhkan, seperti payment gateway, sistem login orang tua, dan chatbot untuk komunikasi. Kemudian yang kedua ada pemilihan teknologi dan platform, itu menentukan teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhan pembayaran, misalnya payment gateway yang mendukung virtual account, e-wallet, dan kartu kredit, serta alat komunikasi WhatsApp dan chatbot. Kemudian perencanaan infrastruktur TI, yaitu menyusun rencana infrastruktur termasuk kebutuhan server dan jaringan untuk mendukung sistem pembayaran terpusat dan aplikasi komunikasi berbasis chatbot. Kemudian ada riset mitra teknologi, mengidentifikasi dan memilih mitra potensial untuk menyediakan layanan seperti penyedia payment gateway, layanan chatbot, dan pemasok proyektor. Kemudian tahap kedua ada pengembangan dan implementasi awal, dilaksanakan pada minggu ke-5 sampai ke-8. Yang pertama yaitu pengembangan sistem pembayaran terpusat, membuat sistem pembayaran berbasis web yang terintegrasi dengan payment gateway pilihan. Sistem ini memungkinkan orang tua login, memeriksa status pembayaran, dan melakukan pembayaran secara online. Kemudian yang kedua implementasi chatbot untuk komunikasi dasar, mengembangkan chatbot sederhana untuk menjawab pertanyaan umum terkait pembayaran, jadwal, atau informasi lainnya melalui WhatsApp atau situs web sekolah. Kemudian yang ketiga penyiapan alat interaktif proyektor, memastikan ketersediaan dan pemasangan proyektor di setiap kelas serta pelatihan dasar bagi guru dalam penggunaannya. Kemudian tahap ketiga yaitu sosialisasi dan pelatihan, yang dilaksanakan pada minggu ke-9 sampai 11. Yang pertama yaitu sosialisasi sistem pembayaran dan komunikasi, melakukan sosialisasi kepada orang tua atau wali siswa tentang sistem pembayaran baru, termasuk video tutorial atau kampanye informasi tentang cara login, melakukan pembayaran, dan memeriksa status pembayaran. Kemudian ada pelatihan untuk guru dan staf sekolah, yaitu memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah mengenai penggunaan sistem pembayaran, chatbot, dan alat interaktif di kelas. Pelatihan ini juga mencakup langkah-langkah pengelolaan komunikasi menggunakan chatbot. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi uji coba chatbot, menguji chatbot dalam skala terbatas dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mengoptimalkan respons dan kegunaannya. Kemudian ada tahap 4 yaitu implementasi lanjutan dan penyempurnaan pada minggu ke-12 sampai 14. Pertama ada peningkatan fitur chatbot, yaitu mengembangkan fitur chatbot berdasarkan umpan balik awal seperti menambah respons otomatis untuk pertanyaan yang lebih kompleks dan fitur pengingat otomatis untuk pembayaran yang terintegrasi dengan WhatsApp. Kemudian ada integrasi pembelajaran digital yang mengintegrasikan bahan ajar digital melalui proyektor serta melatih guru dalam membuat materi yang lebih interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga ada evaluasi sistem pembayaran dan chatbot,
yang melakukan evaluasi fungsionalitas dan kemudahan penggunaan dari sistem pembayaran dan chatbot dengan mengumpulkan umpan balik dari orang tua, siswa, dan staf sekolah. Kemudian ada tahap 5, yaitu monitoring dan optimalisasi berkelanjutan. Pertama, ada monitoring kinerja sistem yang memantau kinerja sistem pembayaran dan chatbot secara berkala untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan kepuasan pengguna. Kemudian ada optimalisasi berdasarkan feedback yang mengadakan survei berkala dan menggunakan data penggunaan untuk mengidentifikasi area perbaikan lebih lanjut di sistem IT sekolah. Kemudian pengembangan fitur tambahan yang menambah kebutuhan fitur tambahan seperti laporan otomatis untuk pelacakan pembayaran, peningkatan fungsi chatbot, atau penggunaan alat interaktif tambahan untuk pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu pembuatan perbaikan layanan. Jadi untuk pembuatan perbaikan layanan dari solusi di atas, kami membagi menjadi dua perbaikan. Untuk solusi pertama, kami membuat sebagai prototype atau rancangan UI UX dari website untuk efisiensi pembayaran dan lain-lain. Untuk solusi kedua dan ketiga, kami membuat sebuah alur sistem kerja yang tujuannya untuk merealisasikan solusi yang kami buat. Jadi yang pertama, kita akan langsung saja ke prototipenya, yaitu rancangan UI UX. Baik, jadi ini adalah tampilan awal homepage-nya dari web Alkusna ini. Ini bisa diakses langsung melalui webnya juga. Nah, di web langsungnya itu sistem login itu tidak ada. Maka dari itu kita ingin mengembangkan melalui prototipe ini seperti itu. Dan yang pertama, kalau kita mencet login, itu nanti ada dua pilihan, yaitu ada wali murid dan admin. Jadi kalau semisal yang pertama kita pilih wali murid, di sini akan menuliskan username dan password. Nah, kalau misal lupa password, ya bakal kembali seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau misal udah masuk ke login, ini adalah tampilan dashboard yang kami buat. Jadi pada wali murid itu bisa melihat jadwal siswanya, terus ada tanggalnya, lalu ada berita-berita di beranda. Nah, mungkin langsung lanjut aja ke pembayaran, karena pembayaran itu menjadi fokus utama kita. Nah, di pembayaran ini wali murid itu bisa melihat histori kapan mereka terakhir kali bayar dan apakah ada yang belum lunas yang harus dibayar. Nah, di sini juga terlihat jelas kalau misal ada total tagihan yang selama ini sudah dibayar, lalu ada tagihan yang belum dibayar. Nah, kalau misal ada yang ditanyakan untuk pembayaran, itu bisa langsung ada kontak personnya di sini yang bisa langsung diakses dan akan terintegrasi lanjut ke WhatsApp. Nah, terus untuk tata cara pembayarannya harapan kami itu di sini ada PDF yang bisa di-download untuk melihat panduan tata cara pembayaran melalui virtual account. Untuk wali murid juga bisa melihat keseluruhan datanya mulai dari kelas 7, 8, 9. Seperti itu. Baik, mungkin lanjut ke desain selanjutnya, yaitu desain untuk admin, di mana admin juga sama ini tampilan login page-nya admin. Jadi mungkin langsung aja ke admin login. Nah, ini adalah tampilan berandanya. Pada admin ada sedikit perbedaan pada tampilan beranda, yaitu di sini admin itu bisa melihat pada minggu ini ada berapa total pembayarannya. Seperti ini. Lalu di admin, seperti kita ketahui, kalau semisal dari wali murid itu membayar, jadi otomatis di admin itu bisa melihat user pembayarannya. Jadi user pembayaran ini itu kalau misal ada wali murid yang bayar, itu langsung masuk ke sini. Admin juga bisa mencari nama siswa untuk mempermudah pengecekan. Ini misalnya area Widodo. Nah, ini tampilannya seperti ini. Mungkin itu rancangan UI dari kelompok kami. Jadi lanjut ke tahap alur kerja sistem. Yang selanjutnya yaitu alur kerja sistem. Untuk yang optimalisasi media komunikasi,
Pertama yaitu penyusunan grup WhatsApp terstruktur. Sekolah membuat grup berdasarkan kategori kelas, acara, pembayaran, informasi umum. Kemudian setiap wali murid dimasukkan ke grup sesuai kategori terkait. Kemudian integrasi chatbot. Chatbot dikembangkan dan diintegrasikan ke WhatsApp dan situs web sekolah. Kemudian fungsi chatbot adalah menjawab pertanyaan umum seperti jadwal, status pembayaran, dan pengumuman, serta memberikan pengingat otomatis terkait pembayaran atau acara penting. Kemudian ada proses penyampaian informasi. Admin sekolah memasukkan informasi ke sistem chatbot, kemudian chatbot menyampaikan informasi ke grup WhatsApp terkait atau melalui pesan pribadi ke wali murid. Kemudian ada feedback dan evaluasi. Wali murid dapat memberikan umpan balik melalui chatbot atau grup WhatsApp. Admin sekolah mengevaluasi dan memperbaiki sistem komunikasi sesuai kebutuhan. Kemudian ada penggunaan alat interaktif. Yang pertama, penyediaan proyektor dan alat interaktif. Setiap kelas dilengkapi dengan proyektor dan guru diberikan akses ke perangkat untuk memproyeksikan materi pembelajaran. Kemudian ada pengembangan materi pembelajaran digital, yaitu guru menyusun materi pembelajaran dalam format digital, bisa berupa presentasi, video, atau aplikasi interaktif. Materi diunggah ke sistem sekolah untuk digunakan dalam kelas. Kemudian ada pelatihan guru. Guru dilatih untuk menggunakan proyektor dan perangkat interaktif lainnya. Pelatihan mencakup pembuatan materi yang menarik dan penguatan alat-alat interaktif secara efektif. Kemudian ada proses pembelajaran. Guru menggunakan proyektor selama sesi kelas untuk menyampaikan materi. Siswa diajak berpartisipasi aktif untuk diskusi atau kuis berbasis alat interaktif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas. Guru mengumpulkan umpan balik atau feedback dari siswa mengenai metode pembelajaran. Dan hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan materi dan pendekatan pengajaran. Baik, itu saja dari kelompok kami. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari ucapan maupun penulisan. Lalu terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.